Oke. Yo, minasan konnichiwa. Apa kabar semua? What up, how you guys doing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini menarik. Ini tentang bahasa. Rupanya bahasa Indonesia itu udah di mana-mana aja bahasa Indonesia itu, di Afrika, di mana ya, itu menguasai anak-anaknya Malaysia. Ini ceritanya unik. Ceritanya begini, di sekolah kan ada apa kayaknya pelajaran mengarang seperti kita dulu. Tahu-tahu di karangan anak-anak ini, cikgu dia, guru perempuan dia memeriksa hasil karangan, tahu-tahu banyak kalimat bahasa Indonesia. Jadi apa yang terjadi saudara-saudara? Ngamuklah cikgu ini. Ya, lihat filmnya, nanti kita bahas fenomena ini. Jumpa, berencana, rumah sakit, teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman, tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi bersekolah bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ini bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Ni komentar netizen Malay. Saya memang tak kasih anak tengok YouTube Indo. Kalau dengar, saya suruh blok terus. Tahun 2020, terkejut anak campur aduk banyak menggunakan perkataan Indonesia. Saya terus pantau penggunaan YouTube channel dari Indonesia, sehingga kini tak beri izin anak menonton konten dari Indonesia. Lagipun kerana anak-anak Malaysia memang mudah terpengaruh dan terang hati untuk belajar menerima bahasa lain. Satu lagi yang paling aku menyampah. Pengacara TV, penyampai radio Malaysia. Bila interview artis Indonesia, tiba-tiba pula berbahasa Indonesia. Kau dah kenapa? Orang Indonesia kalau interview artis, orang kita tak ada masanya dia nak bertutur bahasa Melayu kita. Kalau bukan kita yang martabatkan bahasa Melayu kita, siapa lagi? Kita ni orang Malaysia. Silibus bahasa Melayu kita memang satu Malaysia, guna dari Kedah hingga ke Kelantan, Sabah hingga ke Sarawak. Kena guna betul-betul semua istilah yang diajarkan di sekolah. Asah hingga dewasa. Jangan jadi macam Melayu Indonesia. Konten-konten mereka cuba memartabatkan Melayu, tetapi terlalu pelik penggunaan istilah Melayu mereka. Tapi tak boleh cakap apa, sebab mereka guna silibus bahasa Indonesia. Mereka tak sekolah Malaysia, tidak ambil SPM bahasa Melayu. Jadi jangan jadi seperti Melayu Indonesia. Saya suka makan kuih. Di sesetengah kem tentera dalam Malaysia ni, wujudnya rumah sakit angkatan tentera. Guru kena tegas membetulkan tulisan ini. Jangan beri markah dan sekali-kali jangan terima walau apa alasan yang diberi. Cikgu sendiri pun pakai ayat bersiap siaga. Macam pangang bunyi dia kat Malaysia. Kita selalu menyindir Indonesia dalam segala segi, tapi kita tak sedar Indonesia telah menjajah minda anak-anak kita. Salah media-media tempatan juga yang suka normalisasi bahasa Indonesia macam mendunia, bocah. Udah dilihat kan? Ini menurut saya menarik. Begini ya. Anak-anak itu orang manusia yang paling lugu, yang tahu, yang nggak bisa dipaksa-paksa, dikibul-kibulin. Di dalam dunia kepelatihan seperti saya ya, melatih. Dari dalam grup lesson swimming group, ada 5 anak. Saya butuh 1 menit untuk men-assessment. Tahu saya karakter mereka masing-masing. Dan anak-anak itu tahu loh, mana coach atau guru yang betul-betul tulus sama mereka ya. Begitu juga saya rasa dalam pemilihan bahasa ini, anak-anak generasi muda Malaysia itu yang
mereka tahu apa mana yang tren, mana yang enggak. Terus lihat tadi komen-komen mereka sangat sampai YouTube di blog, anak-anaknya dipaksa jangan jangan nonton konten-konten dari Indonesia. Itu mengingatkan saya dengan Upin Ipin. Ya, nggak pernah orang Indonesia itu melarang-larang anaknya nonton Upin Ipin. Banyak anak-anak kita yang ngomong coba-coba seperti bahasa Upin Ipin, bahasa Melayu. Kita senyum-senyum aja, lucu aja dengannya. Bukan malah merasa insecure. Bukan malah ketakutan, takut anak-anak kita diserang bahasa Melayu. Itu menurut saya terlalu didramatisir. Ya, is way too much, too insecure, too much percaya diri, rendah diri mereka itu menurut saya luar biasa sekali loh. Atau ego mereka. Begitu takutnya Anda lihat anak-anak, bahasa itu berkembang, bahasa Inggris saja berkembang. Setiap masa ada perkembangannya. Ya, bahasa Indonesia juga berkembang, kan? Dari waktu ke waktu berubah-ubah. Kita enjoy aja, namanya zaman memang begitu, ya. Terus kenapa kalian salahkan konten Indonesia? Kenapa kalian salahkan anak-anak kalian karena tidak berbahasa Melayu? Salahkan diri kalian sendiri, ya. Kalian sendiri pakai bahasa rojak, kalian sendiri bangga berbahasa Inggris. Orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris. Padahal orang Indonesia itu dimanapun dia berada, walaupun dia bisa berbahasa Inggris seperti kami bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang. Kalau kami ketemu sama-sama orang Indonesia, kami berbahasa Indonesia. Malu kami sampai diperintah kalau tak orang Indonesia, rasanya bangga kami berbahasa Indonesia. Bukannya berbahasa Jepang atau berbahasa Inggris, kalian enggak. Di kampung kalian aja kalian campur-campur. Sehari-hari kelihatan cool, kelihatan keren. Akibatnya bahasa kalian nggak punya jati diri. Orang Cina aja nggak bisa bahasa Melayu di sana. Lihat orang Cina Indonesia. Nanti saya taruh videonya. Jangankan bahasa Indonesia, Cinanya Indonesia ya, Tionghoa Indonesia. Bahasa daerah di mana mereka berdomisili mereka bisa. Kalau mereka di Padang mereka berbahasa Padang. Kalau mereka di Medan mereka berbahasa Batak. Kalau mereka di Jawa mereka berbahasa Jawa. Kalau mereka di Bandung mereka berbahasa Sunda. Kenapa? Ada kebanggaan. Ini enggak sok keren, sok berbahasa Inggris. Nah, sekarang akibatnya bahasamu hancur. Negara nggak ada identity, ya. Nggak ada identitinya. Yang Cina, saya pernah sekali aja saya transit ke Malaysia itu ke KL. Habis itu saya nggak pengen lagi saya transit. Sekitar 5 tahun yang lewat. Itu saya lihat Chinese-nya Malaysia itu alergi banget. Saya nanya, where you from? Saya nanya, are you from Malaysia? Dia ngomong, yeah, but I'm Chinese Malaysia. Kelihatan sekali mereka alergi kalau saya ngomong, kalau saya samakan dengan orang Melayu. Saya nggak ada ke arah sana, karena di Indonesia orang Indonesia tuh nggak terbiasa ngomong etnis orang Indonesia. Nggak ada orang Indonesia, saya orang Indonesia tapi saya orang Jambi. Saya orang Indonesia tapi saya orang Jakarta. Saya orang Indonesia tapi saya etnis Sunda. Saya orang Indonesia tapi saya orang Cina. Nggak ada. Apapun etnisnya Indonesia dimanapun mereka ketemu. Saya ketemu teman-teman saya ada yang safe 2 orang Chinese, Tionghoa Indonesia. Itu ketemu saya, bahasa Indonesianya medok karena dia Chinese-nya Cindonya Surabaya. Bayangin dengan orang Malaysia, ada 1-2 Malaysia tuh ketemu, sok-sok campur bahasa Inggris. Dan saya aja bahasa Inggris, kalau dia bahasa Melayu saya ngerti juga. Ya, itu kesalahan kalian. Jangan salahin orang lain, jangan salahin orang Cina, jangan salahin orang India di sana. Karena kalian sendiri nggak tahu menghargai bahasa kalian. Kalian sendiri sok-sokan bahasa Inggris, bercampur-campur kayak bahasa rojak. Separuh Inggris, separuh Melayu. Macam mana orang mau respect? Lihat turis orang asing di Indonesia. Beberapa tahun di Indonesia mereka bisa berbahasa Indonesia karena dipaksa berbahasa Indonesia. Orang nggak banyak yang ngelayani bahasa Inggris. Sementara
orang asing yang tinggal Mak Saleh yang tinggal di Malaysia nggak pernah bisa bahasa Melayu karena semua orang Malaysia mau place mereka, mau menjilat dia dengan bahasa Inggris. Itu English is doesn't not measure you intelligence. Ya, bahasa Inggris itu nggak ukuran kepintaran. Semua orang bisa di Inggris, di Amerika, di Australia, semua orang bisa berbahasa Inggris karena itu native language, bahasa ibunya. Bukan berarti mereka pintar, banyak yang bodoh juga. Nah, kesalahan orang Malaysia ini menganggap bahasa Inggris itu ukuran kepintaran. Bangga. Kita di Indonesia juga banyak ya, semua banyak anak-anak muda sekarang. Saya bisa juga bahasa Inggris kalau pulang kampung ketemu teman saya nggak pernah kami berbahasa Inggris. Teman-teman saya di Tokyo yang 2 sep yang di tempat saya kerja, orang Cindo Indonesia, orang Indonesia sendiri. Kalau kita ketemu, kita bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris. Nggak pernah kami bahasa Inggris. Kami bangga berbahasa Indonesia biar di kantin, di kafetaria, di mana kami ketemu hingga orang pelongo dengar bangga. Bukan nggak kayak orang Malaysia ketemu sok-sok bahasa Inggris. Itu kesalahan. Jangan salahin anak-anakmu, salah kalian sendiri. Ya. Kena orang Chinese sama India kalian aja nggak bisa bahasa Melayu. Di Indonesia semua etnis bisa berbahasa. Di Indonesia bercampur. Kata orang-orang Malaysia berbilang kaum juga. Banyak agama, banyak ras, semua berbahasa Indonesia, ngerti bahasa Indonesia. Nggak ada yang pakai bahasa etnis. Kami punya juga keturunan India di Medan, semua berbahasa Indonesia. Ya, itu. Sama hak dan kewajiban, nggak ada keistimewaan. Itu hebatnya Indonesia. Di Indonesia itu hak dan kewajiban sama. Orang etnis Chinese, Tionghoa, mereka punya hak dan kewajiban sama dengan orang asli. Orang India, orang Arab, orang turunan Barat, semua punya hak dan kewajiban. Udah di atas, udah punya warga negara Indonesia, bisa haknya sama, kewajibannya sama. Nggak seperti di Malaysia ada yang Melayu ini punya hak khusus. Jadi kalian sendiri yang mayoritas Melayu nggak bisa menerapkan bahasa Melayu sendiri. Berarti kalian nggak ada ketegasan. Jangan salahkan etnis Chinese atau etnis India. Kalian yang nggak bisa ngatur. Ya. Di Indonesia dulu Pak Harto yang ngatur. Harus berbahasa Indonesia. Harus pakai nama Indonesia. Semua berbahasa Indonesia. Sumpah Pemuda juga udah jelaskan berbahasa satu. Bahasa Indonesia. Kalian nggak ada. Jangan salahin etnis Cina, India nggak bisa bahasa Melayu. Kalian orang Melayu sendiri aja campur-campur bahasa rojak, bahasa Inggris, dapur. Kalian pikir cool. Keren. Smart, because I speak English well. Makan tuh bahasa Inggris. Bahasa kan nggak punya identity kalian akhirnya. Coba lihat ini orang Indonesia, Cina Indonesia. Terus pamukanya soalnya tokonya loba pisan. Terus saking kulobanan cici kira bingung iku kurilingan wae di dieu. Sengko asli reng sunat natural. Orang tua anak pondok tuh mah. Harga nang Surabaya kira orang yo saiki Jemban deh bebek. Jemban. Ono yang Jemban deh. Ayo. Sudah lihat kan? Gimana orang Indonesia, Chinese, Tionghoa, Cindo Indonesia berbahasa, jangankan bahasa Indonesia, bahasa daerah. Yang dari Jawa itu ya, teman saya yang safe di sini, dia manajer, itu bahasa Indonesianya logat Jawa, medok. Saya kadang senyum-senyum aja, nggak ngerasa saya ngomong dengan orang Cindo, orang Tionghoa merasa ngomong dengan orang kita dari Jawa. Dimanapun kami ketemu, di kantin, di mana nggak pernah kami berbahasa Inggris, nggak pernah kami berbahasa Jepang, nggak pernah kami campur-campur. Meskipun kami mampu, we can speak that language. Itu bedanya. Indonesia dengan Malaysia itu bedanya. Kenapa kalian nggak bisa berbahasa bangsa, sok lagi Melayu sedikit bahasa campur marah.
Kamu sendiri nggak berbahasa Melayu dengan baik. Di senatmu, di dewanmu, saya dengar campur-campur bahasa Inggris ngomong. Ketawa saya lihat. Itu dewan. Seharusnya perwakilan rakyat, seharusnya kalian berbahasa Melayu. Di sana aja campur-campur aduk. Bahasa rojak. Merasa cool dicampur bahasa Inggris. Itu kesalahan kalian, udah kuno. Bahasa Inggris itu udah bukan sesuatu yang wow. Bahasa Inggris itu udah normal. Orang bisa berbahasa Inggris itu biasa aja. Kalau kalian main ke Bali, anak-anak pantai itu banyak bahasa yang dikuasainya. Oh my God. Salahin orang Indonesia, anak-anak berbahasa Indonesia. Kalian sendiri pakai bahasa rojak. Di Indonesia anak-anak tuh melihat mungkin drama-drama Indonesia nggak ada dicampur-campur dengan bahasa Inggris. Ceritanya murni pure bahasa Indonesia awal sampai akhir, nggak ada dicampur-campur bahasa Inggris pakai bahasa rojak. Yang ngerti dia, jelas dia, anak-anak itu merasa ini bahasa yang pemakainya bangga menggunakannya. Bukan seperti kalian malu berbahasa Melayu itu sebenarnya. Nah, giliran bahasa Melayu, bahasa lain datang, kalian marah. Insecure yang sudah kelewatan menurut saya. Etnismu sendiri, dalam negaramu sendiri nggak beres. Etnis Cina banyak yang nggak bisa berbahasa Melayu. India juga. Nggak sanggup kalian ngaturnya sekolah vernikular. Nggak sanggup kalian ngaturnya orang Melayu. Ini saya mau ngomong dengan orang Melayu. Ya salah kalian. Kalian sendiri bangga campur bahasa rojak, bahasa Inggris. Ya siapa yang mau menghargai kalian? Di senat, di dewanmu aja, berbahasa aja campur aduk. Perhatikanlah. Ya. Itu sangat. Ini perhatikan betapa haus validasinya orang Malaysia itu akan bahasa Melayu. Kalau ada Cina bisa berbahasa Melayu, itu langsung viral. Nanti saya kasih ini, lihat videonya setelah ini ya. Bisa aja, jadi Cina ini pintar dia, yang bisa bahasa Melayu dia gunakan untuk jadi viral. Jadi terkenal. Lihat ini. Melayu baru boleh masuk FYP yo. Serius ke? So kalau Cina macam aku ni cakap bahasa Melayu macam ni, korang akan like, share ataupun komen ke tak? Sekarang ni aku berada dekat Genting Skyworld. Kalau keluar FYP korang, jangan lupa like, share. Weh, korang ni memang terkejut aku sampai dua-dua video aku buat cakap bahasa Melayu pun boleh sampai 30k orang tengok. Aku macam tak boleh brain tu. Kenapa? Dia mengejutkan sangat ke Cina cakap Melayu? Serius tak? Saya dengar orang cakap kalau kita mau masuk FYP, kita jangan cakap Melayu betul tak? So kalau saya cakap bahasa Melayu macam ni okey tak rasanya? Kalau saya punya video lalu korang punya FYP, korang akan like, share dan komen tak? Cuba teka saya di Tasik mana sekarang? Cantik kan? Itu kan begitu butuh. Secara tidak sadar mereka menunjukkan butuh validasi yang sangat akut. Ya. Dan kawan Chinese ini tadi pintar dia manfaatkan itu. Kelihatan sekali. Jarang orang Chinese yang bisa berbahasa Melayu di sana. Ya. Itu kesalahan kalian sendiri. Di senat, di mana seharusnya berbahasa Melayu, di forum-forum penting kenegaraan, ini dicampur aduk bahasa Inggris. Dia pikir kelihatan keren, cool, smart. No, you don't, man. Justru di situ kelemahannya. Kalian sendiri tidak bangga berbahasa Melayu, tidak yakin, malu malah. Di tengah forum yang seharusnya forum kebangsaan yang seharusnya berbahasa Melayu, dicampur-campur bahasa Inggris. Untuk menunjukkan bahwa saya ini orang pintar, well educated. No, doesn't work with this way. Jadi salahkan diri kalian karena kalian sebagai orang etnis Melayu ya yang
berpengaruh sekali dalam kesalahan ini menurut saya. Karena sebagai yang maha wangsa di sana, nggak bisa kalian ngatur etnis lain yang notabene bukan native ya, bukan native orang asli, tapi orang asli sendiri nggak menunjukkan keyakinan menggunakan bahasa Melayu. Betul kan? Am I right? Kalau bahasa Inggrisnya apa ya bahasa Inggrisnya? If you don't stand for something, you will fall for everything, for anything. Ya, itulah yang sok-sok tahu. Kalian sendiri tidak bangga menggunakan bahasa Melayu ya. Jangan salahin orang, jangan salahin etnis Cina berbahasa Cina, etnis Tamil berbahasa Tamil, India bahasa India. Nah, anak-anak kalian melihat konten Indonesia dari awal sampai akhir berbahasa Indonesia, bangga secara tidak unconscious. Mereka melihat ini bahasa dihormati, digunakan dengan baik, tanpa dicampur-campur pakai bahasa rojak. Ya, itu saja menurut saya. Salahkan dirimu, itu nasihat saya, ini nasihat baik saya ya. Kalau pengen bahasa Melayu dipakai, kamu sendiri harus menunjukkan kamu bangga berbahasa Melayu. Barulah orang lain ngikuti. Kan? Itu tadi bahasa Inggrisnya kan jelas. If you don't stand for something, you will fall for anything. Ya. Bahasa kerennya. Kalian kan suka bahasa Inggris. Selalu ngomong, Konoha mana tahu bahasa Inggris. Sangat naif. Sangat underestimate. Dipikir dia bahasa Inggris itu bahasa langit. Bahasanya para malaikat. Oke. Enjoy ubi kayunya. See you.